Ya, halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya di channel Just Closer. Di video kali ini saya akan membahas lagi mengenai PS3. Sesuai dengan judulnya, di sini saya akan membahas mengenai perawatan berkala dari PS3 itu sendiri. Kenapa ini sangat penting? Karena ini menyangkut umur dari PS3 yang kita gunakan itu sendiri. Semakin sering kita melakukan perawatan, maka akan semakin tahan dan lama kita gunakan PS yang kita gunakan. Saya sendiri sampai dengan hari ini itu sudah hampir lebih 9 tahun saya rental PS3, PS4, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini juga saya belum pernah sama sekali mengganti pasta untuk PS3 Slim. Tapi ini catatan khusus PS Slim seri 25 karena saya menggunakan PS3 Slim seri 25 dan saya juga menggunakan ada beberapa PS3 Super Slim. Khusus yang seri 25 bisa saya bilang itu tidak pernah saya ganti pasta. Itu kenapa bisa? Mungkin karena saya sendiri mengatur jadwal dari perawatan berkala dari PS yang saya gunakan. Yang sering saya ganti pasta itu hanya PS3 Super Slim. Itu pun kadang cukup lama baru saya ganti. Terkadang hampir setahun, itu pun kadang lebih. Itu pun saya ganti kalau mesinnya sendiri sudah menandakan peringatan. Biasanya akan muncul di layar itu tanda bahwa mesin sedang overheat, yaitu menandakan bahwa kita perlu melakukan penggantian pasta untuk mesin itu sendiri. Ya, oke teman-teman semua. Selanjutnya kita akan melakukan perawatan. Perawatan berkala yang saya maksud di sini itu seberapa lama mesin yang kita gunakan. Selanjutnya kita lakukan pembersihan atau perawatan. Kalau saya sendiri itu terkadang 6 bulan bahkan ada setahun, tergantung keadaan dari mesin yang kita gunakan. Dan untuk melakukan perawatan itu saya memerlukan beberapa alat. Sini saya menggunakan 2 obeng kecil, bunga dan plat yang kecil. Saya menggunakan obeng torch T8 khusus untuk PS. Ini obeng yang bunga yang besar. Dan saya juga menggunakan ini kuas. Dan untuk lebih simple lagi, kalau teman memiliki ini bor listrik, ini lebih simple dan lebih cepat untuk kita gunakan. Dan yang tidak kalah penting ini adalah vacuum cleaner. Kenapa ini sangat penting? Karena sebelum-sebelumnya kalau saya melakukan perawatan untuk PS3 itu cukup memakan waktu lama karena saya harus membongkar total dari mesinnya untuk bisa membersihkan secara keseluruhan. Tapi setelah menggunakan ini saya hanya membuka casing bagian atasnya dan setelah itu saya vakum dan itu benar-benar bersih dan itu menghemat waktu dari waktu kita sendiri sehingga kita bisa melakukan pembersihan untuk semua mesin. Biasanya saya membersihkan 10 unit itu tidak sampai 1 jam. Dan ini benar-benar bisa menghemat waktu. Nanti teman-teman bisa lihat fungsinya seperti apa. Karena vakum ini sendiri bisa berfungsi sebagai kompresor. Oke, sekarang kita langsung saja buka mesinnya untuk kita bersihkan. Oke, pertama kita akan buka dulu bautnya. Di sini teman-teman bisa lihat mesin ini cukup atau sangat kotor. Ini hampir 7 bulan lebih saya gunakan. Sekarang kita gunakan obeng plat kecil untuk mencungkel penutup bautnya. Untuk membersihkan PS3 itu sendiri sebenarnya sangat mudah dan bukan termasuk pekerjaan yang terlalu sulit. Selanjutnya kita gunakan obeng bunga kecil untuk membuka penutup case dari harddisknya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat mesinnya benar-benar kotor, sangat berdebu. Dan inilah yang biasanya mengakibatkan mesin itu overheat
karena sirkulasi udara yang kurang bagus, dan otomatis nantinya kalau mesinnya keseringan overheat itu bisa berakibat pada pasta dan mau tidak mau kita harus ganti. Selanjutnya kita buka baut utama. Di sini saya gunakan bor listrik. Sini kalau teman-teman tidak memiliki ini bisa menggunakan obeng biasa seperti ini, karena ini juga bukanya cukup gampang. Tapi saya lebih suka menggunakan ini karena jauh lebih simple. Khusus yang di bagian sudut ini tidak perlu dibuka karena di sini tidak memiliki baut, hanya sebagai dudukan saja. Oke, sekarang kita periksa lagi. Di sini masih ada satu baut lagi. Oke, sekarang bautnya sudah kita buka. Oh, di sini lagi. Ini obeng khusus yang digunakan untuk PS3 baik itu slim dan super slim. Dan kalau teman-teman perlu seperti ini bisa cari di online shop, itu banyak dijual. Oke, semuanya sudah kita buka. Sekarang kita balik untuk membuka case bagian atas. Oke, teman-teman bisa lihat debunya cukup banyak. Oke, sekarang kita singkirkan dulu case-nya. Selanjutnya kita buka power supply. Sini kita gunakan obeng kecil, obeng bunga yang kecil. Oke, langsung kita angkat. Di sini cukup mudah untuk kita angkat. Oke, kita singkirkan dulu. Selanjutnya kita buka kipas. Sini kita masih menggunakan obeng bunga yang kecil. Oke, di sini teman-teman bisa lihat. Sebelum saya menggunakan vakum yang saya maksud, itu saya harus buka semua part untuk bisa membersihkan secara keseluruhan. Tapi setelah saya menggunakan vacuum cleaner, itu cukup saya buka seperti ini dan saya vakum, itu benar-benar bisa bersih. Keseluruhannya bisa bersih. Sini saya perlu kuas-kuas dulu untuk permukaan bagian atasnya. Di sini saya sarankan teman-teman untuk menggunakan masker karena ini sangat berdebu, untuk menjaga kesehatan. Oke, selanjutnya kita vakum. Ini adalah vacuum cleaner, tapi yang akan saya fungsikan di sini adalah kompresornya. Jadi ini benar-benar sangat bermanfaat. Cukup kita buka dan kita buka bagian belakang untuk kita fungsikan sebagai kompresor. Jadi kalau teman-teman ingin beli yang seperti ini, cari yang fungsinya bisa sebagai vakum dan bisa sebagai kompresor. Dan jika digunakan terbalik seperti ini, dia akan menjadi sebagai kompresor. Jadi teman-teman tinggal
melakukan penyemprotan seperti ini atau mengkompresor seperti ini. Oke, di sini teman-teman bisa lihat mesinnya benar-benar bersih. Yang sebelumnya berdebu, ini sangat-sangat bersih. Oke, di sini benar-benar hasilnya cukup bagus. Ini di samping bisa menghemat waktu, kedua kita tidak perlu membongkar total dari mesinnya untuk bisa membersihkan secara total. Selanjutnya kita singkirkan dulu mesinnya dan kita bersihkan untuk PSU dan kipasnya. Untuk kipasnya sendiri kita bisa menggunakan kuas. Selanjutnya kita kompresor juga menggunakan vacuum cleaner yang kita rubah sebagai kompresor. Oke, ini sudah cukup bersih. Selanjutnya kita bersihkan kipas. Di sini kita gunakan kuas. Selanjutnya kita bersihkan juga menggunakan vacuum cleaner. Selanjutnya kita bersihkan case bagian atasnya. Ini kita gunakan kuas. Selanjutnya kita kompresor lagi. Ini kita bersihkan harddisknya menggunakan kuas. Oke, ini sudah cukup. Tidak perlu kita kompresor untuk bagian harddisk. Oke, sekarang tinggal kita rakit kembali. Pertama-tama kita pasang dulu untuk kipasnya. Oke, selanjutnya kita hubungkan kabelnya. Ini harus diperhatikan, jangan sampai lupa untuk memasang kabel untuk kipas, karena itu bisa berakibat patah untuk mesinnya. Oke, selanjutnya kita pasang PSU-nya, power supply.
Oke, sekarang kita pasang penutup bagian atas. Oke, selanjutnya kita pasang semua baut. Oke, terakhir tinggal kita pasang harddisk. Oke, dan jangan lupa untuk memasang penutup baut. Oke, sudah selesai dan siap kita gunakan kembali. Jadi ini benar-benar sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Apalagi kalau teman-teman menggunakan vacuum cleaner, itu benar-benar bisa menghemat waktu untuk kita melakukan pembersihan untuk PS-nya. Apalagi teman-teman yang menggunakan atau memiliki unit yang cukup banyak, itu saya sarankan untuk menggunakan vacuum cleaner untuk bisa menghemat waktu. Nanti bisa disesuaikan kekuatan daya sedot atau daya semprot dari vacuum cleaner yang digunakan. Karena jika tekanannya terlalu tinggi, itu usahakan jarak vacuum cleaner dengan mesin agak sedikit jauh. Di sini saya menggunakan yang agak sedang, bisa dibilang kecil, jadi bisa digunakan cukup dekat untuk melakukan penyemprotan. Oke, itu tambahan tips dari saya. Oke, teman-teman, hanya itu yang bisa saya bagi, sedikit tips mengenai PS3. Semoga rental dari teman-teman semua lancar dan selalu ramai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.